Masalah antara STY dan pemain-pemain keturunan. Mark Klok bongkar pemecatan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert, skandal lama dan karir gelap. Mbappe jadi biang kerok, PSG terancam keluar dari UCL. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dari dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia masih menyisakan kontroversi. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan ketidakharmonisan antara STY dan pemain-pemain keturunan. Sejak 2020, Shin Tae-yong telah mencatatkan prestasi signifikan termasuk membawa Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kabar soal perbedaan pandangan dalam taktik dan pemilihan pemain menjadi sorotan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menegaskan pentingnya komunikasi yang merata di tim tanpa membedakan pemain lokal atau naturalisasi. Dinamika ini harus diperbaiki. Kami menjaga kekompakan antara pemain, pelatih, dan federasi, ujarnya. Erick Thohir menyebut PSSI tengah mengupayakan solusi untuk mengurangi persoalan internal yang memicu keputusan besar ini. Sementara itu, Mark Klok angkat bicara soal didepaknya Shin Tae-yong. Pemain Persib Bandung itu menyampaikan rasa terima kasih kepada STY atas kepercayaannya selama ini. Menanggapi hal itu, Klok pun mengenang masa-masa bermain di bawah asuhan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu pernah menjadi andalan Shin Tae-yong untuk mengisi lini tengah Garuda. Mungkin pertama kali dia panggil saya buat tim nasional. Mungkin semua tahu perjalanan saya dan dia sangat percaya kepada saya, kata Klok dikutip dari Detik Jawa Barat. Mark Klok sempat menjadi pemain yang tidak tergantikan di bawah komando Shin Tae-yong di awal-awal karirnya membesut timnas Indonesia. Momen Klok paling berkesan saat mencetak gol di laga melawan Kuwait dalam kualifikasi Piala Asia pada Juni 2022 lalu. Dia sangat percaya pada saya, banyak kenangan indah bersama Coach Shin, ujarnya. Sebagai seorang pemain yang pernah merasakan langsung sentuhan STY, meski begitu, Klok mengakui bahwa hubungan antara pemain dan pelatih kerap diwarnai dinamika. Ia berharap keputusan ini menjadi langkah terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Semoga ini jadi awal yang baik bagi semua pihak, tutupnya. Sementara itu, pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI tidak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan. Media setempat menyoroti keputusan ini dengan tajuk-tajuk tajam, seperti pengkhianatan Indonesia dan Shin Tae-yong, arsitek tim terkuat Asia Tenggara, didepak. STY telah membawa Indonesia naik 50 peringkat di ranking FIFA dan mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, PSSI menyebutkan bahwa dinamika internal, terutama komunikasi, menjadi alasan pemutusan kontrak. Erick Thohir menjelaskan, PSSI kini fokus pada transisi ke pelatih baru yang kabarnya berasal dari Belanda. Kekompakan tim tetap jadi prioritas utama kami, tegasnya. Sementara itu, Shin Tae-yong tidak hadir dalam jumpa pers tersebut. Terbaru, Shin Tae-yong akhirnya angkat suara usai didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Lewat Instagram, ia memposting ulang story Hernando Ari, kiper Garuda, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada STY. Terima kasih Coach Shin Tae-yong 777. Kalau bukan coach yang suruh saya berhenti latihan untuk operasi, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini. Tulisnya disertai emoji menangis. Shin Tae-yong sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia. Pencapaian terbesarnya adalah bahwa skuad Garuda tembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, plus bahwa Indonesia melompat 50 anak tangga di ranking FIFA. Apa daya, dinamika yang terjadi membuat STY akhirnya harus terdepak. Meski alasan pemecatannya tidak diungkap secara gamblang, dinamika internal tim diduga menjadi faktor utama. Kabar selanjutnya soal pelatih baru timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih baru skuad Garuda. Mantan bintang Barcelona ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu malam 11 Januari 2025 dan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik pada Minggu sore 12 Januari 2025.
Nama Clivert sebelumnya telah santer dibicarakan sebagai pengganti Shin Tae-yong. Bahkan, pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano telah membocorkan kesepakatan antara Clivert dan PSSI sejak awal pekan. Pelatih asal Belanda ini membawa 2 asisten berpengalaman, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat, yang akan bekerja bersama 2 asisten lokal Indonesia. PSSI memastikan kontrak 2 tahun untuk Clivert dengan opsi perpanjangan hingga 2027. Penunjukan ini menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia untuk bersinar di kancah internasional. Siapkah kita melihat transformasi besar di bawah komando Patrick Clivert? Mari kita sambut era baru sepak bola nasional. Kabar lain turut berhembus soal ramai rumor Louis van Gaal jadi direktur teknik timnas Indonesia. Rumor tersebut akhirnya dibantah langsung oleh sang pelatih legendaris. Setelah kabar tersebut ramai diperbincangkan, terutama usai Sintayong didepak, beberapa media Eropa seperti Marca dari Spanyol turut memanaskan isu tersebut. Van Gaal sendiri pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert di timnas Belanda sebagai pelatih dan asisten. Media-media Belanda mengungkapkan fakta sebaliknya. Dilansir dari Zingo Sport, jurnalis tempat Van der Goed mengkonfirmasi langsung ke Louis van Gaal. Ia menegaskan bahwa ia tidak tertarik mengambil posisi tersebut. Saat ini, pria 73 tahun itu fokus pada tugasnya sebagai Dewan Penasihat Ajax, jabatan yang dipegangnya sejak 2023. Kita tinggalkan sejenak untuk berita timnas tanah air. Kita berlabuh ke kasus gagal daftar yang menimpa Dani Olmo dan Paul Victor, membuat Presiden Barcelona Joan Laporta mendapatkan tekanan berat untuk mundur akibat serangkaian masalah, termasuk kegagalan mendaftarkan Dani Olmo dan Paul Victor tepat waktu. Kejadian ini dianggap sebagai kelalaian besar dan memicu desakan emosi tidak percaya dari 10 kelompok supporter. Laporta juga disorot terkait dugaan biaya komisi pihak ketiga dalam perpanjangan kontrak dengan Nike, konflik dengan supporter yang menyebabkan penutupan sektor bernyanyi, hingga masalah renovasi Camp Nou. Jika situasi ini tidak segera diselesaikan, tekanan pada Laporta akan terus meningkat. Bergeser ke Thailand, Pratama Arhan dikabarkan akan bergabung dengan Bangkok United, klub Liga Thailand yang dikenal sebagai Bangkok Angels. Kabar ini datang dari akun @thaifootballs yang mengutip sumber lokal. All Things Thai Football, kabar Pratama Arhan merapat ke Bangkok United. Breaking, Bangkok United telah merekrut Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia dengan status bebas transfer. Tulis @thaifootballs pada Selasa 7 Januari 2025. Setelah kontraknya di Suwon FC tidak diperpanjang, Arhan disebut tetap ingin melanjutkan karir di luar negeri. Meski perjalanan Arhan di luar negeri kurang mulus, Bangkok United yang tengah bersaing di Thai League 1 dan AFC Champions League diyakini dapat menjadi panggung baru bagi bek kiri andalan timnas Indonesia tersebut. Kabar selanjutnya seputar Real Madrid. Sengketa gaji Kylian Mbappe yang belum dibayar oleh PSG berpotensi membawa dampak besar bagi klub tersebut. UEFA sedang mempertimbangkan sanksi mulai dari denda hingga skorsing dari Liga Champions. PSG dinyatakan bersalah atas pelanggaran kontrak Mbappe senilai 55,4 juta euro. Kasus ini menjadi perhatian luas mengingat PSG tengah berjuang mempertahankan posisi mereka di kompetisi elit Eropa. Keputusan akhir dari UEFA akan menjadi momen krusial bagi klub Paris tersebut. Kabar datang dari bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, yang dinilai memiliki bakat yang luar biasa hingga namanya sempat ditawarkan ke agen bek Real Madrid Eder Militao oleh pandit sekaligus pelatih dengan lisensi futsal Justinus Laksana. Sosok yang karib disapa Coach Justin itu tidak ragu menyodorkan nama bek timnas Indonesia tersebut saat bertemu agen dari Militao, meski tidak ada yang meminta dia untuk melakukannya. Dalam kunjungannya ke Portugal, Justin yang sedang mendampingi talenta muda Indonesia menyebut Ridho sebagai bek berbakat yang layak mendapat perhatian. Meski sekedar usaha nothing to lose, langkah ini menunjukkan optimisme akan potensi pemain-pemain Indonesia untuk tampil di level internasional. Karena saya suka Rizky Ridho, saya rasa pemain ini punya bakat yang luar biasa, yang harus dikembangkan dan bisa berkembang kalau dia bermain di luar. Mumpung ketemu agen yang mapan, ya nothing to lose kan? Kita samperin, kita kasih masukan aja lah, kata Justin dalam podcast di kanal YouTube The Authority.
Balik lagi seputar calon pelatih baru Timnas Indonesia. Meski kabar Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia sudah here we go, rekam jejaknya memunculkan kekhawatiran. Namun berita ini justru memunculkan catatan kelam yang dimiliki Kluivert. Dilansir bola.com, mantan bintang Belanda ini punya catatan kelam, mulai dari kecelakaan fatal pada 1995 yang mengakibatkan seorang meninggal dunia, hingga pernah terlilit hutang perjudian senilai 16,8 miliar. Selain itu, track recordnya di dunia kepelatihan juga dianggap kurang cemerlang, terutama saat menangani timnas Curaçao. Dengan latar belakang tersebut, penunjukan ini menjadi pertaruhan besar bagi PSSI. Sementara dari perkembangan pemain keturunan, PSSI juga memberikan kabar terbaru soal naturalisasi Jairo Riedewald dan Michael Bakker. Dilansir Jawa Post, Erick Thohir menyampaikan bahwa Jairo sedang dalam tahap negosiasi, sementara Bakker menghadapi hambatan regulasi FIFA. Namun, ex-pemain PFG itu kabarnya agak sulit untuk diwujudkan, sebab ada beberapa unsur yang tidak memenuhi regulasi FIFA. Meski demikian, Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk membawa pemain-pemain keturunan terbaik demi memperkuat timnas Indonesia. Bergeser ke Eropa, manajemen Liverpool dikabarkan sudah kehabisan sabar kepada striker utamanya, yaitu Darwin Núñez. Dilansir Football Insider, pihak klub siap melepas Darwin Núñez pada bursa transfer Januari ini dan akan membuka harga di angka 50 hingga 60 juta pound. Striker asal Uruguay ini dianggap tidak memenuhi ekspektasi, sehingga manajemen membuka peluang bagi klub lain, termasuk Newcastle United, untuk mendatangkannya. Langkah ini menjadi sinyal perubahan strategi Liverpool di lini serang mereka.